bisa nggak sih kita bahagia walaupun biasa-biasa aja? Seseorang yang kerjanya itu aja tiap hari, nggak ada perubahan, capek tapi ya hasilnya cuma segitu-segitu aja gitu. Minum kopi berapa banyak pun juga lelahnya sama capek di otaknya tuh nggak hilang gitu sebenarnya. Banyak ya yang terlalu melihat ke atas, Betul. Terus melihat kesempurnaan di sosial media yang menyebabkan banyak orang tuh membandingkan dirinya sama orang lain dan akhirnya nggak bersyukur. Kita bisa bahagia walaupun biasa-biasa saja. Hai, welcome back to Chamber Talks with Raffi Andika. Dan seperti biasa, kalau kita sudah di kamar kita yang sangat nyaman ini, sangat estetik ini, dan kalian lagi lihat Raffi Andika, nggak lagi nyanyi, nggak lagi jalan-jalan, atau nggak lagi cukur jenggot di sosial media, artinya kita sudah siap ngobrol sama teman-teman yang keren-keren banget. Dan hari ini mah udah bukan keren, ya, ini keren. Ini ada beliau. Vokalnya tidak pernah diragukan, figurnya tidak pernah diragukan, dan olahraganya juga sekarang lagi getol-getolnya. Langsung aja kita ngobrol sama salah satu teman baik gue yang sudah datang dengan single baru. Siapa lagi kalau bukan? Please give a warm welcome untuk Rimar. Selalu ditunggu Anda di sini ya. Ada terima kasih loh. Oh, terima kasih banyak sudah datang kembali loh ini. Iya. Ya, sedang apa sih kamu di Bandung nih? Aku sedang mempromosikan lagu gue baru. Lagu baru. Gitu. Tapi sebelumnya mau tanya dulu nih, kabarnya gimana sih kamu ini? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik, keluarga juga baik, semuanya baik. Alhamdulillah. Ini mau promo nih, fisik harus dijaga. Betul. Masih satu hari satu pull up masih? Pokoknya kalau ada tiang aja sih. Ini kalau di sini nggak ada tiang, aku bingung mau di mana ya. Cuy, jangan. Ini bisa sih. Ini bisa sih. Lighting. Aduh, lucu banget ya Allah. Sumpah kalau ada tiang tuh kayak bisa nggak ya? Flag gini pernah nggak? Belum bisa ya? Belum bisa lah, Belum itu ya? susah. Tapi udah berapa lama sih? Kan terakhir kita ketemu belum terlalu aktif kan? Belum sih waktu terakhir kali. Kalau ini tuh baru 2 tahunan lah. 2 tahunan ya? Damn, berarti kita udah nggak ketemu selama itu ya? Iya 2 tahun loh bener. Kita terakhir kali tuh 2023 ya. 2023 ya kayaknya. Set-set lama tuh teman-teman kalau mau lihat episode sebelumnya sama Rimar. Oke, Rimar tadi sempat spill juga tadi sedikit lagi promosi single. Boleh dikasih tau dong singlenya judulnya apa buat teman-teman? Judulnya Biasa-biasa saja. Anjay, ordinary only ya, biasa-biasa saja. Sebelumnya Rimar ini kan rilis single Idea of You, betul? Ya sebelumnya Idea of You ya? Apa ada single? Idea of You, benar-benar. Idea of You kan kalau nggak salah di 11 November. Bener nggak ya? Pokoknya November lah ya. Iya. Kisaran November antara 1 atau 11 aku lupa. Tapi November terus baru rilis lagi kemarin 25 April. Nah kebetulan bareng sama saya. Karena Rimar ini mau rilis single tuh kemarin kamu mau rilis single bener-bener nggak ada ngasih tau apa-apa, tiba-tiba Dar mau rilis nih gitu ya. Seminggu sebelum sih. Kamu seminggu sebelum ngasih tau ya? Seminggu sebelum kayak aku ngasih tahu seminggu lagi gitu. Oh iya kamu sempat ngasih tau ya? Itu pokoknya tuh yang aku tahu adalah Rimar mau rilis. Ini waktunya, maksudnya aku pikirkan akan dari jauh-jauh bulan atau jauh-jauh waktu gitu. Ternyata kok nggak seminggu kemudian rilis. Ada MV-nya juga. Tapi aku emang selalu kayak gitu sih. Kayak kalau rilis tuh pasti baru ngasih taunya seminggu gitu. Ya, Idea of You juga gitu kamu ya? Emang nggak pernah nge-spill orangnya. Jadi spillnya tuh benar-benar kayak seminggu kemudian gitu. Ya daripada belum mau rilis, udah ngasih tau mau rilis, orang pada nungguin kan kasihan ya. Betul. Realistis sekali memang kawan saya yang ini ya. Oke. Biasa-biasa saja. Tapi sebelum kita ngobrol single ini, aku mau kasih tau dulu bahwa aku suka banget Idea of You. Terima kasih banyak. Sangat. Sebagai seorang songwriter dan juga punya lagu-lagu berbahasa Inggris, menurut aku, cara bernyanyi Rimar di Idea of You itu, aku nggak bilang westernize ya. Aku sama sekali tidak bilang Rimar westernize. Tapi maksud gue tuh teman-teman, kalau kalian merem aja ya di sini ya, ini bule dari mana nih? Bule dari mana? Ini bule dari mana nih gitu. Tapi memang aku suka banget lagu itu. Dan cara kamu emosinya nyampe banget bahwa aku cuma jatuh cinta sama The Idea of You gitu kan. Iya. Nice. Yang pada saat itu relate juga sih sama aku. Pantes. Pantes nyanyinya sesuai emosi. Tapi sekarang datang dengan biasa-biasa saja. Ini lagu kalau boleh di-spill buat teman-teman tentang apa sih sebenarnya?
Lagu ini tuh tentang kalau misalkan di highlights lirik hampir terakhirnya tuh ada kata-kata bahagia walaupun biasa-biasa saja. Oke. Gitu. Jadi karena kan di masa sekarang ini mungkin orang banyak ya yang terlalu melihat ke atas, Betul. terus melihat kesempurnaan di sosial media yang menyebabkan banyak orang tuh membandingkan dirinya sama orang lain dan akhirnya nggak bersyukur. Oke. Padahal mungkin apa yang dia punya, orang lain ada yang lebih di bawah lagi sebenarnya gitu. Jadi ya lebih ke mensyukuri kesederhanaan yang ada di sekitar kita sih. Wow. Lagu yang sangat humanis banget ya gitu. Kayak human being tuh nggak pernah puas ini segala macam. Bahwa lo harus bersyukur lo sama hidup lo gitu ya. Ini suatu perjalanan juga sih buat aku. Maksudnya sampai bisa keluar kata-kata kayak gini, ini juga termasuk perjalanan kehidupan juga ya yang sampai tercipta kata-kata kayak gitu. Oke. Oh, ini kamu berarti nulis apa gimana? Ini aku nulis sama bikin lagunya juga sih. Nice. Wow. Oke, kamu nulis lirik sendiri? Nulis sendiri. Oke. Arrange juga? Kalau arrange juga aku dibantu sama Kalava. Wah, Lava Green. Itu memang Lava Pratomo hormat banget, itu salah satu musisi Sunda keren banget itu. Itu udah kayak nafasnya lah istilahnya. Dan pasnya itu udah art man. Ya udah gimana ya, aku waktu itu kebetulan ngasih tahu ke ANR aku kalau aku ada lagu ya semacam folk lah ya. Beda sama lagu-lagu aku sebelumnya pop ballad gitu. Sangat, iya. Terus katanya ya udah kita coba mau nggak bikin sama Kalava gitu. Oh mau banget gitu. Akhirnya dipertemukanlah waktu itu, di studio kita. Workshop gitu ya? Ya aku sih nyanyiin aja lagunya karena aku kan nggak begitu tahu chordnya ya, nggak nyari chordnya. Jadi Kalava yang nyariin chordnya gitu. Ya udah jadilah itu kayak demo gitar doang sih waktu itu. Itu di tahun ini kemarin kejadiannya gitu? Ini tuh di tahun tahun ini ya kayaknya ya. Aku lupa juga sih. Tapi kayaknya nggak mungkin tahun kemarin, karena kemarin tuh Idea of You aja tuh November gitu. Betul, kayaknya sih di tahun 2025 sih. I see. Itu karena beliau ini produktif juga lumayan loh. Lihat di Instagram manggung lagi luar biasa. Alhamdulillah Rimar. Nah, memang kalau misalnya kita ngomongin musik ini kan, kalau aku dengar folk banget nih. Not your usual forte. Sebenarnya kayak ini bukan yang biasanya style Rimar seperti kamu tadi sampaikan gitu. Tapi apa yang akhirnya membuat kamu mau punya sebuah lagu bernuansa folk nih, Rimar? Kayak aku bilang tadi, ini kayaknya sih perjalanan kehidupan ya. Jadi mungkin pada saat ini aku tuh merasa pengen menyampaikan perasaan aku lewat sesuatu yang sederhana gitu. I see. Karena mungkin ketika aku bernyanyi apapun ya, yang pop ballad ataupun kompetisi kan kita menyuguhkan segala macam teknik. Iya, betul. Segala macam kayak, ya itulah, sesuatu yang ditunggu sama orang-orang dari aku adalah tekniknya gitu. Sementara kayaknya orang lupa kalau pada saat nyanyi kita tuh pengen menyampaikan isi lagunya sebenarnya gitu. Makanya di sini aku pingin banget teman-teman tuh bisa ngerasain apa yang sempat aku rasakan gitu. Dimana merasa struggle juga, sama juga. Mungkin kalau di luar sana banyak yang ngerasa, aduh gue gini-gini aja. Terus orang lain bilang, kok lu hidupnya gitu-gitu aja sih, karirnya gitu-gitu aja gitu. Tapi sebenarnya ya gak salah loh jadi biasa-biasa saja. Itu bukan sesuatu yang buruk. Wow. Wih, meaningnya bagus banget sumpah. Oke, ini meaningnya sangat bagus. Kamu memikirkan sedalam itu ya? Sedalam itu sampai emosinya soalnya di mulai naik tiap refnya gitu, itu kerasa kamu mau menegaskan gitu. Iya, jadi ya itulah, karena kalau sebelum-sebelumnya orang lebih fokus ke teknik aku gitu, sampai lupa gitu aku mau nyampein apa. Di sini aku tuh bener-bener pingin banget orang tahu kalau biasa-biasa saja, kita bisa bahagia walaupun biasa-biasa saja. Ih, bagus banget teman-teman loh. Nice. Pesan yang sangat bagus di lagu yang sangat sederhana tapi manis. Kalian dengerin lagunya deh, biasa-biasa saja. Itu sebuah, gini, kalian bayangin Rimar senja. Kan maksudnya Rimar dengan nuansa. Tapi gini, kalau kita ngomongin Lava memang sangat familiar sama pemilihan aransemen gitu. Ya nggak sih Pak Dias? Bisma, Danila,
Bisma tuh kan satu albumnya Bisma tuh sama Lava dan memang sangat-sangat folk dan sangat-sangat humanis gitu kan. Iya, makanya dengan suatu nuansa baru dari Rimar kayak gini, kamu sempat ngerasa kayak is this the right thing for me atau kamu just let flow aja? Kalau aku waktu itu emang base-nya maunya kayak gitu. Jadi Ya, pas ketemu sama Kak Lava ya udah cocok-cocok aja gitu. Jadi udah langsung nyambung lah istilahnya. Karena yang aku bawa tuh bukan kayak lagu-lagu sebelumnya gitu. Notasinya tuh bentuknya emang udah gitu. Itu dia yang mau aku highlight sedikit, Rimar, notasi. Di lagu ini kalau aku boleh sedikit bertanya, kamu kan mau menyimpulkan sebuah kisah yang memang sebenarnya sederhana ya, biasa-biasa aja. Tapi notasi kamu beneran, this is not jauh banget, Rimar, dari lagu-lagu kamu yang balad. Ini simpel banget dan sangat-sangat kasarnya buat piano sangat teng beres gitu. Sedangkan notasi Rimar biasanya kan kayak contoh lagu paling sebelumnya Idea of You. Think a little part of me always knew. Sekarang wow, kok di refnya flat gitu segala macam itu. Tapi ketika kamu bilang tadi bass-nya kamu sudah firm mau seperti itu. I hope people will get the meaning of the song yang mau kamu terangkan gitu ya. Alhamdulillahnya sih kalau baca komentar ternyata banyak yang relate ya. Banyak yang kayak nangis gitu. Ternyata alhamdulillah sampai ya ke mereka gitu apa yang pengen aku sampein gitu. Dan aku tuh kemarin sempat bikin kayak hearing session gitu. Oh iya, buat lagu ini? Buat lagu ini, nice. Hearing session, tapi kita bawa psikolog juga gitu buat membicarakan apa sih kayak bahagia gitu. Bisa nggak sih kita bahagia walaupun biasa-biasa aja di Jakarta, waktu kita bikin acara Jakarta gitu. Dan ternyata banyak loh orang yang mau cerita tentang struggle hidupnya, tentang yang dia itu merantau ke Jakarta terus dia 10 tahun dia bergelut di situ dan orang bilang kok biasa-biasa aja sih gitu-gitu aja. Ya karena dia ya udah nggak apa-apa gitu-gitu aja, dia nggak nakal nggak ngapa-ngapain karena dia pengen membahagiakan keluarganya di kampung sana. Banyak dan ada beberapa orang ya, dan itu tuh kayak kerasa banget gitu. Aku nggak nyangka sih, soalnya sebelum-sebelumnya kan belum pernah ya kayak gini. Memang one thing dan yang aku sangat sadari sama kamu these 2 years kita gak ketemu adalah kamu agak lebih sedikit bijak dalam memilih nada bicara. Ya? Bukan soal diksi yang dikeluarkan ya, bukan soal kata-kata, tapi nada bicara kamu jadi lebih bijaksana. Nggak tahu sih kalau itu. Aku ngerasa kayak no, I think it's a part of maturing gitu ya, dan mungkin lagu ini juga emotionally affects your status quo gitu, kamu yang sekarang gitu jadi lebih kalem, jadi lebih ya nada bicara kamu jadi kalau ngomong psikolog ya mature gitu. Ya mungkin ya, emang dari sebelumnya. Ya itulah lagu ini tercipta karena perjalanan yang aku jalanin juga gitu. Wow, musik tuh bisa sangat affects people banget, dan Rimar, gue ngerasa banget nih teman-teman ya, Rimar maturity-nya apalagi dengan lagu yang seperti ini, this is not an easy story to tell, betul kan? Cerita biasa-biasa saja gitu. Apalagi di musik videonya. Nah, tapi aku highlight itu talent Bandung tuh yang main, Anissa Pusket tuh. Iya. Talent Bandung juga tuh. Kamu pas lagi musik videonya kamu monitoring juga tuh syutingnya? Apa kamu shoot bagian kamu aja yang di TV itu? Aku udah datangnya belakangan sih waktu itu. Cuman kalau untuk musik video tuh aku sempat ngobrol ya sebelum jadi storyline, aku sempat ngobrol sama direkturnya Kak Gustaf Weldy. Gustaf, oke. Terus dia gitu aku kasih tahu lah lagu ini tuh tentang apa sih. Jadi lagu ini sebenarnya isinya tuh tentang seseorang yang kerjanya itu aja tiap hari, gak ada perubahan, capek tapi ya hasilnya cuma segitu-segitu aja gitu, muter-muter terus. Minum kopi berapa banyak pun juga lelahnya sama capek di otaknya tuh nggak hilang gitu sebenarnya. Sebenarnya intinya kayak gitu. Cuman akhirnya dia tuh menangkap sebuah konsep gitu ya. Dia kirimin storyline waktu itu tentang seseorang yang kena PHK. Jadi dia kena PHK, terus dia gitu pulang, ibunya sakit, terbaring gitu, adiknya pun juga masih sekolah, dianya pun
nyari kerjaan juga susah, ngelamar mungkin banyak efisiensi dan sebagainya. Cuman di tengah-tengah kesulitannya dia, ternyata ada loh hal-hal bahagia kayak, dia jadi bisa deket ya sama ibunya. Dia kan ada itu ya, ada Scene. yang dikurang-kurangin tuh biaya-biayanya. Yang dibuka, iya. Jadi kayak pengurus ibunya tuh diberhenti dulu lah gitu karena biar dia ngurus sendiri gitu. Akhirnya dia jadi bisa bareng sama ibunya, terus sempat ada adegan mandiin ibunya juga. Betul. Terus sama adiknya pun juga jadi kayak seru-seruan bareng nyari kerjaan di warnet karena kan laptopnya sempat dijual gitu kan. Iya. Jadi ternyata di sela-sela kesulitan itu tetap ada kesederhanaan yang bikin kita bahagia. Aduh, bagus banget, sumpah. Bagus banget. Agak kena ke hati saya sedikit ya pas nonton MV-nya gitu, karena terus habis dengerin perspektif kamu. Aku tuh baru nonton MV-nya weekend kemarin. Kan kita rilis Jumat tuh, kita rilis baru Jumat. Aku rilis, kamu rilis. Aku nonton MV-nya tuh weekend hari Minggu apa? Minggu nggak salah. Minggu ya. Aku nonton MV-nya nggak salah tuh. Terus habis itu aku lupa Minggu apa pas Senin kemarin. Minggu nggak salah. Itu sedikit kena ke hati aku. Sedikit gitu. Karena jujur ya, kalau boleh jujur, kalau untuk merasa relate sama karakternya aku bisa, tapi untuk merasakan apa yang dia rasakan, dia lebih sakit dibanding aku gitu. Perjalanan hidupnya pasti gitu. Beda lah taraf sakit tiap orang. Iya. Tapi listening to what you said just now gitu, apa yang kamu sampaikan tentang, nggak tahu keluar dari mulut kamu tentang cerita MV itu aku langsung sepenuhnya kena barusan dan agak sedikit speechless pas dia ngomong tuh. Sepersekian detik kamu lagi ngomong tuh aku hilang. Aku langsung masuk ke musik videonya yang scene ibunya pakai daster kuning tuh, yang dia sebelahnya. Anjir, gua ngebayangin banget kalau emak gua gitu. Karena ibuku juga sempat pengobatan kemarin. Jadi sedikit wow. Tahan. Itu dia. Oke, lagu yang sangat manis, lagu yang sangat menyentuh hati, ada sebuah cerita dari Rimar yang luar biasa banget. Tapi kamu punya nggak sih, Rimar, sebagai penulis pencipta karya ini gitu ya, harapan buat teman-teman semua, teman cerita semua yang sedang struggle atau yang sedang memulai atau setelah mendengar lagu ini, kamu berharap orang bisa dapat apa sih? Aku harapnya sih orang-orang bisa menyadari gitu. Kalau misalkan kebahagiaan itu bukan dari angka, bukan dari pencapaian, bukan dari perbandingan gitu, tapi dari hal-hal kecil di sekitar kita. Misalnya contohnya aku bikin kopi racikan sendiri terus enak, itu tuh kayak nikmat banget ya. Terus kayak aku bikin telur dadar gitu, aku suka pakai keju ya, pakai keju gitu, terus aku makan itu kok enak banget ya, alhamdulillah aku bisa makan seenak ini gitu. Jadi lebih ke situnya sih, karena menurut aku tiap orang itu punya struggle-nya masing-masing. Kayak aku pun walaupun pernah jadi juara Indonesian Idol, ketika pulang aku juga orang biasa gitu. Aku juga struggle lagi, aku berjuang lagi, dan kesulitannya adalah banyak orang-orang yang kayak bilang ini itu segala macam, yang bikin aku kayak aku banyak banget ya ekspektasi ini itu dari orang lain, sementara aku pun jadi banyak menyalahkan diri sendiri gitu. Dan ketika aku merasakan, oh iya ya, ternyata kebahagiaan itu bukan dari situ ya. Ternyata kebahagiaan itu dari aku mungkin progres pas nge-gym. Iya. Hal-hal yang lebih sederhana lagi. Sederhana kayak, oh aku tadinya tuh nggak bisa pull up loh, terus aku jadi bisa pull up. Ternyata bisa ya kalau dipelajari dan menikmati gitu tiap prosesnya. Teknik vokal pun juga sama. Kayak, tadi aku nggak bisa gini, terus aku sekarang bisa kayak gini. Seru ya ternyata gitu. Jadi bukannya dari kayak, wah ini apa, orang kan bilang gini, kasihan ya dia nggak viral-viral misalkan. Oke, paham. Banyak kalau misalkan di dunia idol tuh banyak lah ya kayak gitu-gitu. Aku sempat bilang sih sama orang itu, sempat aku reply juga gitu. Aku bilang sebenarnya kehidupan itu bukan cuman tentang viral-viralan sih. Kehidupan tuh lebih dari itu. Wow. Deep banget sih, karena ekspektasi orang-orang tuh, expectation kills, ya gak sih? Ekspektasi itu membunuh, dan ketika ekspektasi itu tidak terpenuhi, kadang-kadang aku pernah baca sebuah buku, aduh ya Allah, aku lupa banget judulnya apa, aku masih punya di kamar, itu salah satu buku favorit aku. Ntar kalau gue tahu,
pokoknya di Instagram gue pernah gue posting. Di dalam diri manusia itu ada sebuah amarah yang ketika mau ditumpahkan apa dicurahkan, kata buku ini kadang-kadang kepada orang atau situasi yang tidak tepat. Mungkin orang itu punya sebuah energi negatif atau amarah yang ingin keluar dan disampaikannya lewat sebuah hal yang mungkin tidak tepat kepada kamu. Ya. Nah, aku merasakan bahwa banyak sekali orang-orang yang punya amarah itu, mereka cuma nggak tahu cara mengolahnya aja. Dan ketika mereka tahu cara mengolahnya, cara ngolahnya mungkin salah satunya dengerin lagu ini. Percaya sama gue. Lagu ini tuh tenang banget, anak biasa-biasa aja. Jujur tenang. aku bilang kayak gitu. Iya kan? Ada yang bilang kayak, kasihan banget dia gini-gini gitu kan. Terus aku bilang gini, coba kamu nanti dengerin lagu ini ya kalau udah rilis. Aku bilang gitu lagi. Iya, aku bilang gitu. Teman-teman, iya. Lagu ini tuh mungkin dengan datang ke psikolog juga emphasizing, mempertebal banget, memperkuat statement aku dan kamu, kita, bahwa lagu ini tuh sangat-sangat membantu loh. This song heals. Dan ini berasal dari tulisan kamu, it's amazing. Dan satu hal yang aku catat ya, kalau biasa-biasa saja itu bukan berarti buruk gitu. Iya. Bisa aja, biasa-biasa aja itu luar biasa. Contohnya kayak orang tadi yang merantau, dia kan bagi orang lain, dia biasa-biasa aja. Tapi ternyata dia itu luar biasa bagi keluarganya. Betul. Dan atau mungkin kita ngerasanya kayak, kita biasa-biasa aja nih gitu kan. Tapi bisa aja orang lain ngeliat kita tuh, wah orang itu kepingin jadi kita. Jadi kita seperti menjalani mimpi orang lain, tapi kita tidak menyadari itu. Kita kayak nggak bersyukur akan itu. Betul. Pada dasarnya, pada akhirnya yang harus kita lakukan adalah kita sadar kapasitas diri kita sadar kita bisa apa, kita gali ke kompetensi dan juga apa yang bisa kita lakukan setelahnya. Dan ya udah, percaya sama kemampuan diri kalian sendiri sambil berdoa sama Yang Maha Esa, semoga semuanya dilancarkan. Dan jangan, lebih baik kita fokus sama apa yang menjadi target kita dibandingkan kita menyenggol atau merusak apa yang menjadi target atau kebahagiaan orang lain. Betul. Nice banget. Sebuah lagu yang luar biasa, pesan yang keren banget, dan mudah-mudahan ngomongin viral ya mudah-mudahan ini viral. Tapi kalau gue bukan itu. Semoga buat aku ini lagu bisa membantu orang banyak, bisa menyembuhkan dan menenteramkan banyak orang seperti lagu ini menenteramkan aku. Tujuannya itu sih sebenarnya. Tujuannya itu. Nice banget, Rimar. Wow. Teman-teman kalau mau dengerin lagu ini bisa di mana aja, Rimar? Bisa didengerin di semua digital platform, di Spotify, di Apple Music, dan semuanya. Dan kalau mau nonton MV-nya ada di YouTube channel aku di Rimar Official. Rimar Official. Jangan lupa di request di radio-radio kesayangan kalian biar chart nomor 1. Rimar with biasa-biasa saja. Nice. Oke. Wow. Aku izin 2 detik agak napas dulu nih. Kayaknya hari ini banget ya, vibes tuh kayak... Iya. Terakhir kita ketemu kan, wah jedor sekarang. Iya loh. Gue jadi kayak... Kita kembali ya, kita kembalikan energinya ya. Karena tadi kita ngomong sesuatu yang luar biasa banget ya buat gue. Enggak, karena gini benar. I am currently in the phase of butuh lagu ini. Aku sedang dalam posisi aku butuh banget lagu ini di saat kita ngobrol sekarang ini. Jadi ketika aku nonton MV-nya, jujur ya itu, aku bisa merasakan sakitnya tapi aku tidak bisa relate. Nah, ketika aku mendengar kamu ngomong tadi, it pains me at the same time it heals me, dan mudah-mudahan setelah ini aku jadi lebih tenang gitu. Amin. Karena aku lagi sangat butuh. Intinya aku lagi sangat butuh lagu ini gitu. Thank you for releasing this song. Sama-sama. Ya. Omah, tapi BTW snack Lenis hari ini tamu kita sedang diet, Omah. Jadi apa nih? ini snack ala Oma. Sebenarnya ini gak digoreng, ini di roast. Tapi ini di roast. Tapi kalau karena kamu sedang diet, kita makannya gini. Nggak apa-apa, sumpah aku tuh nggak apa-apa. Berarti gini ya. Sumpah nyantai aja. Aku soalnya pernah, Rimar. Aku tuh pernah berat aku 123 kg. Serius? Terus turunnya gimana tuh? 8 bulan ekstrim clean eating. Di 3 bulan pertama tanpa gula dan tanpa cheat day. Oh iya? Tanpa tepung. 3 bulan? 3 bulan pertama. Seterusnya aku ada minggu. Kan biar aku nggak stres juga kan. 8 bulan aku turun jadi 92 kilo. Covid datang 3 digit lagi.
Karena aku stres lagi skripsi. Aku stress eating. Oh. Gitu. Aku lagi skripsi itu aku lagi stress eating dan juga sebenarnya ada friksi sama dosen juga waktu itu. Jadi ya udah stres gue kerjain sendiri semuanya gitu. Jadi makan. Olahraga nggak ada karena gym tutup. Iya, gym. Iya, aku juga ngerasain sih waktu itu. Ya. Aku tuh waktu itu baru-baru nge-gym sama adik aku. Oke. Terus udah gitu tiba-tiba COVID, akhirnya aku jadinya latihan di rumah, tapi belum ada alat. Oke. Akhirnya ya udah bablas, nggak latihan lagi. Nah sekarang udah punya pull up bar sendiri, udah punya Iya, equipment udah gitu. punya. Di rumah kamu ya? Di rumah aku. Nice. Oke, aku tuh juga berapa lama sampai ada punya equipment sendiri malah jarang dipakai. Karena Oh iya? Iya, karena aku tuh sangat introvert. Mungkin kita terakhir kali ngobrol juga kerasa gitu. Sama loh kita Iya kan. kan? Aku sangat introvert. Aku nggak senang tempat banyak, tapi aku senang gym. Sama. Iya kan? Tapi ketika lagi gym, don't bother me, udah, gue sendiri nih Iya, gitu. iya, Jadi iya, kadang-kadang aku pakai headphone, pakai earphone gitu, biar Oh, orang iya, lain iya, nggak iya. yang, bro gitu. Udah kan jadi kayak pelindung gitu ya. Beli. Tapi kamu juga gitu ya, berarti enjoying solitude gitu, enjoying your alone time banget ya? Sangat sih. Cuman kalau di tempat gym kebetulan kan aku sama PT juga kan. Ya beda. Jadinya mungkin lebih membaur lah kalau di tempat gym gitu. Tapi kalau sendiri di rumah ya seneng sih. Kamu baca webtoon? Aku udah lama lo nggak baca. Itu dia yang mau saya tanyakan. Update selanjutnya adalah Rimar itu tamu pertama Chamber Talks yang ngomongin soal manhwa. Iya, aku suka banget dulu. Iya, kamu 2 tahun yang lalu kita sempat tuker-tukeran referensi. Kamu juga sempat nanya lagi. Aku sempat nanya sama kamu. Aku udah lama nggak baca kata kamu. Iya. Kamu tahu itu aku patah hatinya kayak apa? Rimar, my only manhwa friend. Sebelum Abis lama banget tahu update-nya. Terus panjang ya. lama banget. Aku tuh kan orangnya suka gini ya. Aku suka numpukin nih sampai banyak banget. Giliran ketumpuk tuh malah jadi lupa Ngejarnya capek gitu. ya. Iya. Semuanya kayak gitu. Itu juga tuh yang Attack on Titan tuh aku juga gitu. Wow, kamu belum beres baca atau belum beres nonton? Ya udah jadi nggak aku terusin lagi. Sampai ending, sampai tiba-tiba terakhir si Eren-nya meninggal pun aku iya. kayak, hah? Aku nggak tahu, terus kayak ya udahlah aku udah tahu ceritanya. Ujung-ujungnya ya udah gue udah tahu spoilernya juga gitu ya. Udah tahu ceritanya kayak gitu. Terakhirnya menyedihkan, jadi Wah, nggak usah dilanjutkan. Oke. Wah, saya sedih sih agak maksudnya kayak bukannya sedih ngejudge ya, tapi sedih Rimar you're missing something gitu. Tapi Attack on Titan tuh fun fact dari season 1 ke season 2 ke 3 tuh jauh banget. Oh iya. Aku tuh lulus SMA baru rilis season selanjutnya. Gokil selama itu. Ya, emang lama banget sih rata-rata. Iya. Kalau misalnya kan ada beberapa season yang setahun. Ini enggak. Attack on Titan ya. Oh iya. Ingat gak sih panjang banget? 2 ke 3 ya? Season 2 ke 3 itu panjang banget. Dan makanya orang banyak yang akhirnya baca karena sangat-sangat slow paced kan. Attack on Titan itu kan udah jedar apalagi season terakhir gitu. Tapi terakhir banget the last manhwa you read before hiatus ini apa? Kalau terakhir apa ya aku baca ya? Kamu tuh perasaan terakhir baca yang romance kan, Iya, yang romance, fantasy, yang ini loh, yang isekai gitu. Isekai kan? Yang kayak, aduh aku lupa sih judulnya apa. Pokoknya kayak misalkan main game, dia kayak masuk ke dalam game gitu, atau enggak dia kayak reinkarnasi, yang kayak gitu-gitu sih dulu aku bacanya. Tapi pokoknya yang paling terakhir aku baca sebenarnya bukan manhwa sih, tapi itu Black Butler masih suka. Wow. Cuman sebel tuh gara-gara COVID jadinya dia susah masuk Indonesianya, lama. Betul. Akhirnya aku ketinggalan banyak buku. Jauh ya? Iya. Oh, kamu bacanya ini ya? Kamu baca beli di toko buku? Iya. Iya. Aku beli di toko buku, terus aku kayak tiap kali ke situ ngeliat lagi, nggak ada lagi. Ke situ lagi, nggak ada lagi. Akhirnya lama-lama, lah ternyata udah sampai sekian bukunya gitu. Terus sampai berapa puluh gitu kan ya. Sampai Mukanya prestasi banget. sampai kayak sial kembar, terus kayak lanjutannya lagi aku udah nggak tahu lagi. Sial kembar. Iya bener. Akhirnya terreveal gitu. Ini bukan spoiler ya teman-teman. Ini udah jauh banget loh. Iya ini, udah jauh banget pokoknya. Jauh Ini banget. aku sekarang pun juga udah nggak tahu udah sampai mana. Si Tuan Muda Phantom Hive itu kembar gitu ternyata. Nah, tapi kalau kita ngomongin komik nih, kamu tuh berarti sempat ngoleksi fisik juga kan? Koleksi fisik Iya itu. banyak. Nah,
Oke, kita tidak mendiskreditkan penerbit, pencetak, ataupun toko buku. Tapi buat aku, anak-anak sekarang missing the fun. Kenapa tuh? Kenapa coba? Aku ke toko buku nih, ke satu toko komik langganan aku di daerah Tangerang. Saya datang. Wah, udah mau tutup dia, udah mau garage sale, itu datang. Itu tuh sebelum COVID. Terakhir aku beli komik fisik itu sebelum COVID. Tahun 2019 kalau nggak salah, 2019 akhir gitu. Iya pokoknya 2019 aku beli komik fisik aku terakhir, itu harganya udah naik banget. Iya. Sebelum COVID. Setelah COVID, saya datang lagi ke mall untuk pertama kalinya, ke toko buku yang besar lah, toko buku besar gitu. Saya datang, mau lihat komik ya, ngelihat komik, lihat harganya sekarang ya. Allahu Akbar, langsung nyebut gitu. Udah berapa sekarang? Nah, sekarang, kok dulu kamu ngalamin nggak komik harganya 9.000, 15.000? Iya, ngalamin. Komik tuh sekarang kalau nggak salah bisa sampai 40 ribuan ya, ya? 100.000. Demi apa sih? Iya, komik kecil, komik yang iya. 80. Kalau yang Kindle lagi mahal. Hah? Kindle lagi mahal ya? Oh. Oke, saya shock. Ya, aku pikir tadi 40-50 ribu. Yang dulu aku beli 13.000 itu. Itu Rimar. Ngalamin banget yang di belakang 17.000 ada cetakannya gitu. Iya, gitu. ada. Terus komik-komik luar negeri itu harganya 19 sampai 20 ribuan yang Lucky Luke apa segala macam Tintin gitu. Dulu kan ada juga yang versi yang kayak dalam satu buku ada beberapa kan kayak Nakayoshi. Terus kalau yang versi cowok apa tuh ya? Ada tuh yang versi yang genrenya cowok gitu, yang shonen gitu. Shonen ya? Itu kan yang paling mahal dia gitu. Itu. Sekarang yang tipis udah mahal ya. Allah, Rimar, sekarang yang tipis mahal banget. Kamu ke toko buku terkenal itu, kamu tahu maksud aku kan gitu. Iya. Kamu ke sana, kamu lihat misalnya komik Jujutsu Kaisen aja. Nah, kamu lihat belakangnya. Atau iseng kamu ke kasir. Ini berapa harganya? Aku langsung, anak sekarang pantas jajannya luar biasa gitu, orang tuanya yang bisa main ke mall tuh, karena zaman dulu aku ke mall bawa 100.000 aja udah berasa orang kaya banget. Iyalah. Sekarang 100.000 tuh habis sama hal-hal yang receh malah gitu. Iya sih, bener banget sih. Buat satu komik aja habis gitu ya. Ya itulah, itu maksudnya inflasi juga kan gitu, dan memang ekonomi juga sedang bergejolak gitu. Tapi ngomongin komik, kamu banyak yang koleksi komik Jepang apa luar? Maksudnya Jepang juga luar, maksudnya Jepang atau US? Jepang. Oke. Kalau misalkan yang buku Jepang, cuman kalau yang webtoon gitu-gitu kan manhwa ya, rata-rata manhwa atau iya sih Korea gitu kan kalau yang di website gitu. Karena itu official webtoon. Ya, kalau bisa baca yang official teman-teman gitu. Kamu pernah baca Solo Leveling nggak? Belum ya, belum sempat ya? Belum kayaknya. Solo Leveling tuh one of the greatest manhwa ever created sih. Oh iya kah? Iya, sampai dibikin anime kan, sekarang udah 2 season. Solo Leveling. Lookism sempat baca kan? Waktu itu kita sempat ngobrol Lookism tuh inget banget. Cuman itu panjang banget, Era udah gak kelanjut lagi. Aku tahu ketika kamu tadi bilang webtoon panjang gak beres-beres, kamu menyebutkan itu sebenarnya kan salah satunya Lookism. Bener-bener. Panjang. Lama-lama kayak ditumpuk-tumpuk terus akhirnya gak lanjut lagi. Cuman ada sih yang lagi aku baca. Apa tuh? Judulnya, Twilight apa ya? Twilight Princess, apa ya? Tapi setnya tuh bukan isekai gitu-gitu. Oke. Dia tuh ada di webtoon juga. Boleh saya sambil browsing ya teman-teman? Twilight apa ya namanya ya? Coba. Aku sampai itu lupa. Di webtoon ada? Di webtoon Indonesia apa webtoon kamu ganti bahasa nggak? Di Indonesia sih. Coba ya. Webtoon Twilight. Just Twilight, bukan? Coba aku cek ya. Coba. Ini Just Twilight. Gambarnya gimana? Kayak gini. Iya itu bener itu. Just Twilight. Ini apa ceritanya apa? Ya itu romance sih. Oke. Jadi kayak satu sekolah, terus dia gitu. Jangan diceritain. Pokoknya intinya dia tadinya satu sekolah gitu terus terpisah lah. Oh ini ya si Just Twilight ini ya. Oh. Kenapa ya mamang yang ada di webtoon tuh keren-keren ya. Makanya kalau dilihat pemeran aktor yang banyak meranin drakor dari webtoon tuh banyaknya Song Kang, Cha Eun-woo. Iyalah mukanya tipikal webtoon banget. Iya, ini tuh lihat, buset mukanya kayak Kim Tae Hyung begini. Tapi untungnya di sana mah ada yang muka kayak gitu ya. Iya.
Anjir tuh lucu statementnya anjir. Iya bener sih. Ya rambutnya bagus lagi. Ya makanya itu kan style-nya ya sama lah, mereka juga kayak gitu. Nah, saya ini inspirasi nih, boleh nih rambut nih. Oke Just Toilet nih. Aku baru potong rambut soalnya, baru buat potong rambut terus aku ngikutin sebenarnya awalnya ini saya agak sedikit buka-bukaan, saya tidak malu mengakui bahwa Kim Son Ho rambutnya bagus. Jadi aku mencoba untuk recreate yang dia di yang gini. Wah. Gitu. Cuma kalau saya ngelakuin jadi kayak orang ini ya, jadi picek. Jadi bukan kayak Kim Son Ho gitu. Tapi dilakuin nggak trennya? Oh, malu. Malu aku kayak ya kita coba recreate di sini aja ya. Coba. Yang kedip ya boleh? Yang sana. Gitu. Aku tuh nggak bisa loh kedip yang harusnya kedip yang sebelah kiri. Oh iya berarti tuker aja tuh. Coba. Nggak bisa kayak pecek jadinya guys ya. Coba kamu. Aku nggak bisa. Itu kan buat cowok nggak sih? Itu ada loh mbak Bali itu ya G Bali yang viral yang dia gini itu yang siapa namanya lupa tuh. Kalau aku mah nggak cocok kayak. kayak aduh kaget gitu. Aku tuh sudah 3 kali potong rambut pakai mode rambutnya siapa? Allah, siapa sih namanya dia? Aku tuh kan baca manhwa tuh action yang super Y-Lab ya, Y-Lab itu. Terus aku pernah suka sama rambutnya Lookism tuh Jang Hyun. Yang mana tuh ya? Kamu tuh ini enggak? Kamu sampai Lookism tuh sampai ketemu si Jang Hyun enggak? Kayaknya sih belum deh. Ili Jang. Nah, ini nih. Aku belum sampai situ. Nah, si Jang Hyun kan rambutnya tuh agak-agak bikin kayak gitu. Pernah. Rambut aku pernah kayak gitu. Terus yang pas dia rambutnya hitam tuh kayak gini. Terus enggak yang ini sih enggak ya. Ini warna-warni begitu apalagi putih gini enggak sih, cuman stylenya bentuknya aja stylenya dibikin kayak gitu. Betul. Nah, di perm enggak sih kalau kayak gitu? Nah, rambut aku tuh sudah kalau kering tuh otomatis. Iya sih, udah ada gelombangnya sih. Tapi kamu pernah nggak ngikutin rambut gaya manhwa atau manga gitu? Ini paling poni sih. Oke. Cuman aduh udah lepek lagi nih tadi kena hujan. Siapa? Enggak sebenarnya tuh kalau aku gara-gara ada fanbase aku yang suka bikin muka aku tapi pakai AI gitu. Oke. Ini lucu nih terus. Terus dia nge-recreate akunya tuh pakai poni. Terus aku ngeliat ih kok lucu ya. Terus aku jadi pakai poni juga. Oh, dapat dari fans justru. Iya, jadi dia tuh kayak fans shipper gitu. Terus dia bikin recreate kayak cerita romansnya tuh pakai muka aku tapi dibikin ada poninya gitu. Dibikin style tuh style Korea, kayak rambut Korea yang gelombang tipis tapi ada poni tipisnya itu loh. Ya awal mulanya sih itu. Terus sampai sekarang. Oke. Tapi aku baru tahu sesuatu tentang ship ya. Ngomong-ngomong ship. Ship tuh kan artinya kapal. Kapal tuh kan dari kapal maksudnya kan? Nggak kamu? Jadi kayak nge-ship-shipin orang. Apa sih kok di ship-ship? Oh gitu? Kok satu kapal? Aku baru ngeh. Aku bukan dikasih tahu orang, tapi aku ngeh gitu kayak satu ship, satu kapal. Oh, artinya itu. Kirain aku pikir kita berada di perahu yang sama gitu loh. Aku pikir gitu. Nggak tahu ya teman-teman, mungkin para penulis AU di luar sana gitu lebih paham dari saya ya. Aku tuh ngehnya gitu kayak nge-ship kapal. Makanya di shipin. Iya bisa juga sih. Shipper gitu. Bisa sih. Iya, aku ngehnya itu. Nih. Jangan bener lagi. Mungkin ya. Aku tuh ngikutin gaya rambutnya. Sebentar aku liatin. Aku lupa nama dia siapa. Bukan Park Han-jun. Jadi ada satu manhwa, ini juga mungkin jadi buat yang suka action, namanya Hectopascal. Hectopascal ini tuh tentang anak-anak SMA berantem lah, namanya juga ininya biasa gitu. Tapi kalau kita ngomongin rambutnya, aku tuh ngikutin ada tuh pokoknya rambutnya putih musuhnya dia, aku lupa banget siapa namanya. Characters. Terus jadi terinspirasi dari rambut itu. Dari rambut itu. Nah ini. Nah, rambutnya dia nih, cuman tapi bagus loh, lucu. Iya, rambutnya. Nah, Spony pun segini. Berarti dia tuh kayak rada di layer gitu ya? Layer, betul. Aduh, aku lupa nama dia siapa. Kim Chon-soo. Nah, Kim Chon-soo-nya Hectopascal. Aku ikutin rambut dia. Tapi kenapa aku dari tadi rambutnya putih semua ya? Aku ikutin ya. Jang Hyun putih, dia putih. Apakah ini pertanda?
Saya harus mewarnai rambut saya putih. Jangan deh, jangan. Gak cocok. Langsung jangan. Udah bagus kayak gini. Nggak masuk. Kalau coklat nyambung nggak ya? Tapi warna rambut aku tuh sebenarnya agak metalik gitu, rambut coklat nyala sebenarnya. Pernah ini nggak yang ngetes color gitu? Belum aku. Oh belum pernah ya? Kamu pernah ya? Aku pernah sih sempet kemarin. Terus aku warnanya tuh True Autumn gitu. Jadi aku harus yang warna-warnanya tuh rada warm gitu. Jadi kayak rambut pun sebenarnya kalau coklat cocok buat aku gitu. Yang terlalu hitam malah sebenarnya kadang-kadang rada ngeblok gitu, katanya sih gitu. Oke. Nah itu mungkin bisa juga tuh jadi referensi buat warna rambut. Itu ini kan yang dibuka-buka. Iya yang ada gitu-gituannya. Kamu tahu Robert Pattinson kan? Tahu, aku lihat pas dia Mickey 17 tuh, lagi promo Mickey 17. iya dia kan yang tes warna itu kan. Terus dia jawabnya, Terus dia kayak aku sukanya yang ini gitu, kayak walaupun dipilihinnya tuh harusnya dia yang mana, tapi tetap sukanya ini. tahu nggak dia kenapa kayak gitu? Katanya, ini kamu lihat gak bedanya? Enggak, saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti. Iya lagi. Saya ngikut aja. Tapi saya suka warna ini. Iya gitu. benar dia bilang gitu, tapi saya sukanya yang ini tetap lah gitu. Iya, ini nggak cocok, nggak masuk sama warna. Tapi saya suka Suka yang gini gitu. Robert Pattinson lucu. Nah, ini Kim Jong Soo tuh rambutnya kayak gini. Cuman, Rimar, aku tuh kan orangnya tidak suka dan tidak cocok undercut nih. Oh iya. Sedangkan kalau yang kayak gini modelnya bawahnya kan rada undercut ya sebenarnya. Ditipisin belakangnya kan. Iya, nah aku tuh mencoba tapi masih agak tebal, cuman jadinya kayak tetap Subasa nih. Iya sih, mirip loh. Iya, kayak Subasa. Iya bener lagi, mirip lagi. Iya, kayak mungkin kalau Kapten Subasa ada live actionnya terus berbobot berat sekali, mungkin saya yang mainnya Subasa tukang makan gitu. Pokoknya intinya aku tuh sering banget ngikutin rambut-rambut manhwa. Bahkan kayaknya ada satu posting Instagram aku, kalau nggak salah ya, aku sambil izin buka handphone ya. Ada satu posting Instagram aku yang aku tuh foto buat jadi referensi. Oh next kalau rambut gue panjang lagi gue harus begini. Kenapa sih ini yang muncul? Aku lupa. Dia di dump, salah satu dump aku waktu aku lagi jalan-jalan di Kyoto. Nah itu saking aku ibunya, aku langsung kayak jalan-jalan di Jepang kayak, wah gue mau ini kayak ini. Pas saya kesana nggak ada tuh rambutnya begitu, kayak di anime tuh. Tapi mungkin di Harajuku ada kali. Ya di Harajuku dan ya di situ-situnya aja kan. Iya sih, emang kayak kan fashionnya di situ. Ih lucu tahu. Nah, Lucu tahu kayak gitu. ya kan. Kayak cocok deh. Aku pengen gini lagi gitu. Nah ini itu nggak sengaja banget. Jadi Oh ini udah pernah ya? pernah ini aku ini. Oh tuh. iya deng. Cuman saking aku sukanya aku abadikan supaya suatu saat nanti kalau aku mau panjang lagi aku bilang Bisa kayak gitu lagi. nih kayak gini gitu. Iya. Iya itu. Lucu sih kayak gitu, lucu. Nah aku pendek juga pernah yang segini. Tapi maksudnya tetap tebal. Bagus sih. Tetap tebal. Cocok. Sekarang aja rada pendek, agak lebih pendek karena awalnya saya potong rambut karena lumayan keriting ya, sudah lumayan teng gitu. Iya. Kayak singa. Makanya tuh, nah rambut aku tuh keriting soalnya aslinya. Dulunya lurus. Tapi nggak keriting banget sih, lebih ke gelombang. Kayak rambut aku nggak sih rada wave gitu. Iya ya, wavy ya, wave gitu. Jadi kadang-kadang suka kayak ngembang gitu. Tapi makin lama makin gak ngembang deh. Kalau aku sih. Atau mungkin kebanyakan styling ya. Nah, kebanyakan di styling dan kena catok segala iya, macam. Lama-lama nggak dulu aku tuh bener-bener ngembang banget kayak rambut berantakan gitu. Oke. Oh, ini menarik nih. Oke. Sebenarnya kalau kita ngomongin manhwa dan manga itu sudah agak terlalu jauh ya. Jadi saya mau sedikit bertanya juga. Mengenai kita kembali kepada workout regimenya seorang Rimar. Okay. Yang tadi disebutkan baru beberapa lama ini gitu ya. Nah, ini yang mau aku tanyakan. Sebetulnya yang bikin program workout kamu kan PT ini berarti. Nah, kamu tuh tinggal implementasi kepada alat-alat yang ada di rumah apa kayak gimana? Sebenarnya sih sama. Kalau sama PT tuh karena jadi ada temen aja gitu, enak. Terus jadinya kayak ada yang ngitungin, ada yang kayak ngasih tahu gerakan baru. Terus ada yang kayak ngeset nih, setnya seberapa, repetisinya berapa, kayak gitu. Kan kadang-kadang kita, aduh malas mikir ya, ngapain ya, gitu kan. Jadinya enaknya tuh kalau sama PT tuh gitu. Cuman karena base-nya tuh
konsisten sama PT, jadinya di rumah pun jadi banyak progresnya. Gitu. Yang kayak misalkan kalau pull up ya aku sebenarnya kan nggak diajarin ya sama PT kan. Itu kan karena memang kepingin aja gitu. Karena kepingin, tapi basicnya latihan backnya udah sama PT, jadi pas di rumah tuh nyoba-nyoba terus-terusan konsisten juga, akhirnya lama-lama jadi bisa. Dan ternyata tuh lebih cepet dibandingkan yang aku expect gitu. Bisanya. Awalnya pakai si karet dulu Gak kan? pakai aku tuh. Serius? Aku tuh latihan, pokoknya moto aku adalah latihan walaupun tanpa alat bantu. Keren. Jadi aku carilah kayak di YouTube gitu, caranya gimana sih walaupun tanpa resistance band kayak gitu-gitu. Oh, lompat terus tahan-tahan ke bawah kayak gitu. Terus scapular retraction gini-gini gitu. Pokoknya semuanya itu deh yang dilakuin, terus lompat lagi, turun gitu. Nice. Pas pertama kali kayak unlock skill chin up tuh kayak aku bisa. Kaget kayak bisa. Nice. Oh my god. Tapi chin up sekali nggak bisa 2 kali ya, masih baru sekali. Progress. Lama-lama bisa 2 kali, lama-lama bisa 3 kali. Udah 3 kali chin up masih belum bisa pull up. Ya udah coba konsisten lagi, lama-lama bisa gitu. Lama-lama mau nyoba yang wide yang lebih jauh kan, lebih susah kan. Iya. Jadi bisa. Sekarang udah macam-macam lah nyobain. Ih, keren sih. Keren kalau ngeliat Instagram story-nya dia keren-keren sih. Sampai pernah bilang gila Rimar konsisten banget. Ini sekonsisten itu, karena konsistensi itu lebih susah daripada memulai. Sebenarnya konsistennya itu karena menyukai. Jadi kayak mencintai apa yang kita lakuin itu akhirnya menjadi sebuah konsistensi. Catat, bold, underline, italic, titik teman-teman. By Rimar itu. Karena kalian mencintai apa yang kalian lakukan, konsistensi itu akan muncul dengan sendirinya. Nice. Makan gimana kan? Kamu kan tadi sedang diet apa segala macam, protein gitu, kamu ngitung. Aku sempat ngitung, sekarang lagi ngitung sih. Cuman karena lagi di Bandung ya aku nggak ngitung-ngitung kayak di rumah. Tidak mungkin tidak makan bakso, tidak makan Sunda, tidak makan makan tetap. Pokoknya aku yang penting ayam, daging, telur, tempe, pokoknya protein lah gitu. Aku sekarang lagi cut karbo dulu lah. Oke, Rimar, kalau begitu kapan kita mau all you can eat banyakan daging? Aku terbuka. Tuh kan, ini kalau orang-orang, aku pernah pas lagi nge-gym, ini funny and true event kalau kata Bang Iko Wais, salah satu teman gue, bukan true story tapi true event kata Bang Iko. Aku tuh pernah tinggal di apartemen yang bawahnya mall. Jadi kalau mau makan tuh tinggal turun, dan di mall ini ada sebuah all you can eat. Aku turun nih, lagi nge-gym, turun. Aku makan bertiga sama teman. Aku sendiri aja habis hampir 70 piring daging. Mantap. 70 dah. Karena orang nge-gym jadi tahu mantap. Tapi kalau orang yang nggak nge-gym, lu gila ya, lu nggak bisa. Iya kah? Nah, kamu kan mantap karena kamu tahu bahwa that's one of the protein source gitu. Ya, kita perlu. Aku tuh lagi gila-gilanya tuh. Gendut tapi mau bulking. Oh iya. Ya, kalau lagi bulking ya wajar. Iya, karena aku gendutnya tuh gendut air dan lemak. Bukan gendut otot gitu. Jadi aku mau makan banyak lagi biar ini berhasil tuh. Jadi agak buff, tapi sekarang udah hilang teman-teman. Yang Anda yang melihat saya sekarang ini, saya sudah hilang semuanya gitu ya. Ntar bisa lah balik lagi. Amin. Bentar lah itu. Sisa sedikit itu. Dia kejadian seminggu juga bisa. Wah, seminggu. Pressure. Iya, maksudnya permulaannya seminggu dulu. Betul, Rimar. Betul, seminggu dulu. Tadi protein ya. Oke. Geser sedikit nih kepada update selanjutnya, musik. Nah, Rimar tuh sekarang lagi dengerin siapa sih yang berbeda sama sebelumnya gitu? Siapa ya? Random sih aku tetap. Oke, kita tanya kepada burung-burung yang lewat. Kata burung yang lewat tadi, kamu lagi dengerin satu musisi namanya, terima kasih, Stars and Rabbit. Itu mah. Tuh, katanya tuh lewat. Kata burungnya. Itu mah favorit aku udah lama. Tapi itu udah lama sih, maksudnya dari dulu. Iya sih, sebenarnya itu pernah disebut sebelumnya, gue salah aja. Pernah disebut yang sebelumnya itu Stars and Rabbit. Masih ngikutin. Kan udah nggak ini ya. Iya, maksudnya masih mendengarkan gitu.
Masih, cuma maksudnya kan udah nggak ini lagi, masih udah nggak aktif lagi. Aku masih inget banget tuh zaman-zaman kayak pensi-pensi gitu, terus aku nonton kayak wah gitu. Terus katanya dia bilang, aku inget nih waktu aku nonton si Kak Eldanya tuh bilang katanya biasanya kalau misalkan lagi di ruangan kayak gini tuh energinya tuh kurang gitu buat dia gitu. Kalau misalkan di luar kan dia dapat energi lebih dari alam lah kayak gitu. Iya. Tapi di malam ini dia mendapatkan energi yang luar biasa dari penontonnya gitu. Aku inget lah dia ngomong kayak gitu waktu itu. Nice. Oh, baik. Oke, ini menarik soalnya. Karena Rimar ini orang dengan selera musik yang cukup variatif. Iya. Ya kan? Apa aja Iya, apa aja didengar gitu. Iya. Oke, Rimar, kita ngomong-ngomong sedikit masih di musik nih. Kan akhir-akhir ini lagi musim banget Indonesian Idol lagi. Iya. Ya. Indonesian Idol lagi, terus sekarang lagi final nih. Kemarin tuh ada Juicy Lucy itu saya lihat kemarin. Iya. Ada teman-teman saya Juicy Lucy main di sana kemarin, keren banget kalian memang. Nah, kan lagi final nih. Ada nggak? Kan kamu sebagai pernah juara di ajang yang sama, buat para finalis ada nggak pesan-pesan tertentu? Apa ya? Mungkin pesan-pesannya selama ini, masa selama kita kompetisi kita kan di training ini itu segala macamnya, kita tuh kayak di istilahnya kayak dikarbit jadi bintang nggak sih? Dikarbit jadi bintang. Maksudnya dalam kayak digodok gitu loh selama 6 bulan. Yes. Kita dilatih segala macam halnya, kita dalam waktu 1 minggu harus improve ini, improve itu gitu. Tapi ketika acaranya selesai kita balik ya kita biasa-biasa saja lagi gitu kan. Kita orang biasa lah gitu. Memulai kembali struggle-nya segala macamnya. Jadi buat yang keluar di top berapapun jangan berkecil hati gitu, karena pastinya nanti semuanya akan berjuang ulang gitu. Dan semuanya punya keretanya masing-masing gitu. Keretanya masing-masing ketika menjalani kehidupan ini. Betul. Dan sebenarnya ada satu lagi yang aku pingin sampaikan, mungkin soal yang juara 1 ya. Iya. Menurut aku juara 1 itu adalah sesuatu hal yang sangat pressure. Why is that? Kenapa tuh? Karena dengan juara 1 itu orang akan lebih fokus ke karir lo gitu-gitu aja gitu. Kayak ngapain juara 1 kalau ujung-ujungnya lagunya nggak ada yang denger. Kayak gitu kan. Jadi ya buat yang juara jangan pernah menyalahkan title juaranya. Karena juara 1 di Idol itu adalah perjuangan dia nih, bentuk hasil perjuangannya dari awal dia audisi, bahkan sebelum audisi mungkin sampai akhirnya dia sampai di grand final. Nice. Dan itu juga kalau misalnya sudah tidak menjadi, udah tidak di ajang itu, ya kalian lebih memperkaya lagi referensi seperti Rimar tadi, makanya nyambung di pertanyaannya. Mendengarkan sebanyak-banyaknya musik menjadi referensi, apalagi yang jadi kalian sukai, supaya ketika nanti dalam tanda kutip bersaing di industri yang lebih luas lagi kolamnya, ya kalian jadi memperkaya diri kalian dengan bekal yang ada ditambah bekal yang baru. Betul. Itu dia. Jadinya pun apa ya, rasanya lebih jujur aja gitu dalam berkarya. Jujur. Aku suka banget statement itu. Dan ya mudah-mudahan buat teman-teman finalis ya, kalau kalian juga lagi nonton ini, kalian semangat terus, kalian hebat, kalian bisa sampai titik ini. Buat yang sudah tereliminasi ataupun yang bahkan belum lolos, kalian bukan tidak hebat, kalian luar biasa sudah memulai. Dan pesan dari Rimar tadi semoga bisa menjadi dorongan semangat buat kalian semua yang sudah berkompetisi ataupun baru mau memulai. Amin. Nice banget. Oke, dari statement tadi itu merupakan sebuah statement yang bagus menjadi penutup, tapi saya tidak mau penutup di situ. Aku mau ini akan menjadi penutup dari episode Rimar Part 2 ini. Kenapa jam gue bunyi? Kirain stopwatch gitu. Stopwatch kagak ada. Rimar, will you still love music on the upcoming years of your life? Of course. Kamu membayangkan kamu masih menjadi musisi nggak 5 tahun lagi? Ngebayangin sih. Oke. Ya walaupun nggak jadi musisi sekalipun juga, ya aku pasti tetap nyanyi. Itu dia. Karena aku sebagai orang yang bukan as a friend, bukan as a partner apa segala macam, tapi aku di sini sebagai fans. Fans siapa? Ya, fansnya Rimar bilang, tolong dong suara kamu jangan berhenti dinyanyikan ya. Tolong ini mah ya. Idea of You itu salah satu breakthrough aku jadi lebih ngeh bahwa kamu punya skill di luar balad. Jujur,
kamu punya banget warna yang lebih besar dari balad. Jadi dengan kamu ngeluarin biasa-biasa aja nih, itu kayak sedikit kayak wah bener kan ini bisa gini. Dan aku nunggu banget kejutan-kejutan besar dari kamu selanjutnya. Iya, dan satu hal lagi sih Apa sebenarnya. Ada. Ya mungkin maksudnya kejutan-kejutan itu titiknya itu adalah mungkin orang banyak yang bilang dia penyanyi yang kebingungan, berubah-berubah genrenya segala macamnya. Tapi sebenarnya itu bukan titik explore lagu. Sebenarnya itu adalah memang perjalanan cerita aku gitu sampai di titik ini. Dan mungkin nanti kalau beda lagi ya itu cerita aku lagi begitu. Iya, betul. Betul. Bukannya bingung ya. Saya sebagai orang yang lagunya genrenya beda-beda juga bisa klarifikasi itu bahwa isi otak setiap musisi itu beda-beda banget. Iya. Nah, aku tuh otaknya ngejelimet banget. Makanya EP pertama aku 5-5-nya nggak ada yang nyambung lagunya. Oh iya. Nggak ada yang nyambung. Nggak ada yang nyambung. Jadi ceritanya adalah 4 kisah buruk ditutup sama 1 kisah baik. 1 kisah hopeful. Nah itu. Oh. Nah itu EP pertama aku. Dan dimulai dari Kembali, single aku yang rilis kemarin tanggal sama kamu itu adalah chapter baru. Setelah aku ini, kan aku chapter yang bahasa Inggris, yang kemarin single bahasa Inggris. Sekarang single bahasa Indonesia lagi, karena ini akan menjadi chapter baru dari project selanjutnya, either EP or album. Itu akan perjalanan pendewasaan. Iya, benar-benar. Gitu. Jadi mudah-mudahan juga, jujur gue terinspirasi sama statement Rimar tadi, dan gue harap kalian juga sama. Dan kita tunggulah kejutan-kejutan tadi ya. Amin. Pokoknya pantengin Instagramnya karena hamin seminggu dia baru posting Iya, hamin seminggu rilis. Hamin seminggu baru rilis. Tapi ya, thank you banget Rimar for coming. Ini Terima sangat kasih menyenangkan. banyak. Tepuk tangan dong buat Rimar semua ya. Selalu seru ya datang ke sini tuh, ya ampun. Aku dapat cerita, aku dapat pelajaran, dan aku dapat ngobrol sama teman lama aku lagi. So this is a very amazing experience. Thank you banget Rimar udah datang Aku lagi. yang thank you juga. Tapi sebelum kita berpisah, Chamber Talks dan Leni Stara seperti biasa punya oleh-oleh untuk Rimar. Oh my god, terima kasih. Ini ada omanya nulis apa? Boleh buat Rimar khusus katanya? Bersyukurlah untuk langit yang cerah, tertawa bersama teman, dan waktu luang bersama keluarga. Semua sederhana, tapi tak semua orang punya. Biasa-biasa saja sih. Bagus banget. Oma tumben sekali. Bisa sih, sumpah ini kata-katanya benar-benar relate gak sih? Relate sama lagu kamu, Iya, relate sama benar. kita semua. Oh, thank you so much. Terima kasih banyak. Sekali lagi thank you Rimar. Lancar-lancar semua yang sedang kamu laksanakan, semua yang kamu rencanakan, dan bahkan yang sudah kamu rilis pun dan semua sudah kamu kerjakan, kami support semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Rimar selalu welcome to Chamber Talks. So hope to see you again sometime. Atau di event-event yang lebih besar lagi lainnya. Amin. Wow, luar biasa banget episode kali ini. Tapi segitu dulu untuk episode kali ini. Kalau kalian suka boleh like, comment, share, subscribe. Dan jangan lupa di komen cerita-cerita siapa tahu cerita dari Rimar yang relate sama kalian. Dengerin semua karya Rimar di semua streaming platform. Di YouTube-nya Rimar Official. Yes. Dicek di Instagramnya di mana? Di Rimar 1111, dan juga kalau mau nontonin konten aku juga boleh di TikTok aku Rimar Kalista. Nah, di Rimar 1111 di Instagram, Rimar Kalista di TikTok. Dan juga request di radio-radio kesayangan kalian semua karya-karya Rimar biar chart nomor 1. Amin, terima kasih. Semua yang nonton, teman cerita, sehat-sehat kalian semua. See you again on the next episode. Peace.